Dan sudah bergabung bersama CNN Indonesia News Hour, pendiri Garda Pangan Eva Bahtiar. Selamat siang Mbak Eva, apa kabar? Halo, siang Mas Rizky. Baik-baik. Alhamdulillah baik ya. Oke Mbak Eva, ini gimana sih cerita awalnya mendirikan komunitas menyelamatkan pangan ini? Oke, jadi kalau latar belakangnya tuh memang karena concern kami ya Mas, pendirinya terhadap isu food waste atau sampah makanan ini. Karena emang ternyata nggak banyak orang yang tahu kalau Indonesia itu negara pembuang sampah makanan terbesar kedua di dunia. Kalau dihitung-hitung, satu orang tuh bisa buang 300 kilo makanan tiap tahunnya. Nah, kita ngelihatnya sampah makanan ini dampaknya juga banyak. Jadi ada dampak ekonomi, kemudian dampak lingkungannya juga dia sebenarnya sangat merusak lingkungan. Dan di satu sisi kita juga ngelihatnya sebuah ironi ya Mas, kenapa ada makanan yang dibuang banyak banget, sedangkan di satu sisi masih banyak orang yang membutuhkan lah di Indonesia. Mhm. Kurang lebih itu latar belakangnya seperti itu alasannya. Tahun berapa sih Mbak ini didirikan? Kita sebenarnya kalau konsep sudah dari 2016 konseptingnya, tapi jalan pertama, kegiatan food rescue pertama dari mitra pertama kami itu jalan bulan Juni tahun 2017. Jadi masih muda sih Mas, baru 3 tahunan lah ya umur perjalanan kami. Oke, terus Mbak ini kan dikatakan juga membagikan makanan berlebih, kemudian juga makanan yang dekat masa kadaluarsanya ini seperti apa atau gimana detailnya dari makanan-makanan yang nantinya akan dibagikan ke keluarga prasejahtera ini? Hmm. Jadi sebenarnya sumber makanan berlebihnya itu banyak sih Mas. Jadi kita food rescue itu ada yang pertama dari berbagai industri hospitality dan bisnis makanan. Jadi kita emang bermitra dengan resto, hotel, cafe, bakery, distributor buah dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka ada makanan yang tidak terjual di hari itu yang masih dalam kondisi sangat layak, itu yang kita ambil kemudian kita sortir dan kita distribusikan. Tapi selain dari itu kita juga ngambil dari event-event. Jadi misalnya wedding, ada conference, festival, pesta apapun yang berpotensi menghasilkan makanan berlebih dalam jumlah yang cukup banyak itu boleh panggil Garda Pangan. Kita juga ada agenda gleaning. Jadi gleaning itu semacam food rescue tapi langsung di lahan petani. Jadi memang macam-macam programnya tuh fokus gimana caranya kita bisa ngurangi food waste di Indonesia. Oke, terus selama aktif di sini, ini pengalamannya apa saja sih dan kemudian tadi sudah dijelaskan ya makanannya dapat dari mana saja. Secara pengalaman apa sih yang didapat Mbak selama akhirnya mengumpulkan makanan berlebih, kemudian juga makanan yang mungkin bagi sebagian orang tidak apa ya dibuang gitu ya, kurang penting tapi ternyata di luar sana nih banyak orang-orang yang Ya, ya. justru berharap gitu akan makanan-makanan ini. Bener Mas, mungkin banyak dari kita yang ngelihat satu piring nasi atau beberapa potong kue itu kita cenderung take it for granted ya, jadi tidak terlalu respect sama makanan. Khususnya generasi sekarang ini memang kan semakin distant ya, semakin berjarak dengan apa namanya, gimana sih caranya pangan itu diproduksi gitu. Nah, jadi kita tuh kalau food rescue terus ketemu langsung dengan masyarakat prasejahtera gitu yang membutuhkan, biasanya reaksi mereka memang ini ya Mas bikin kita bersyukur lah istilahnya. Jadi mungkin sepiring nasi atau beberapa potong kue yang kita anggap nggak ada harganya buat mereka itu bisa jadi menyelamatkan nyawa mereka hari itu gitu. Kalau ada sesuatu yang kita dapat dari perjalanan Garda Pangan selama 3 tahun ya kita sebenarnya jatuhnya jadi jauh lebih bersyukur, lebih menghargai makanan juga. Gimana caranya supaya nggak kebuang. Mhm. Ya Mbak Eva, ini kan kegiatan Mbak Eva sendiri ada di Surabaya, Jawa Timur. Ini kemudian sudah ada di kota-kota lainkah kegiatan ini dan bagaimana respon dari pemerintah di sana? Oke. Jadi awal didirikannya memang di Surabaya tahun 2017, tapi per Maret 2020 kemarin sebenarnya kita sudah mulai ekspansi pertama di Kota Malang. Tapi memang progresnya belum terlalu banyak Mas, soalnya langsung kepotong pandemi kemarin. Nah, kalau rencana untuk buka di kota-kota lain itu sebenarnya itu visi besarnya Garda Pangan gitu. Itu cita-cita kami pengen banget Garda Pangan ada di tiap kota besar di Indonesia.
Karena saya percaya emang sebenarnya food bank itu harusnya ada di tiap kota gitu ya. Tapi memang kita juga sadar karena kita social enterprise yang semuanya pendanaannya mandiri, untuk menuju ke sana emang betul-betul butuh perencanaan yang matang, terus butuh pondasi yang kuat sambil kita sebenarnya di Surabaya ini ngumpulin best practice sih. Jadi harapannya ketika nanti tiba waktunya untuk buka di kota lain, kita udah punya segudang pengalaman dan pembelajaran dari Surabaya yang bisa langsung diterapkan gitu di kota-kota baru. Nah terus ini kan tadi sempat dibilang juga rencananya bisa dibilang berubah lah ya karena tiba-tiba terjadi pandemi dan saat ini berarti kegiatan sendiri gimana Mbak selama pandemi ini? Iya, jadi dulu sebenarnya sebelum pandemi itu kita jalan tiap hari Mas. Jadi tiap hari itu memang agendanya keliling ke mitra-mitra kami, kemudian langsung didistribusikan. Selama pandemi memang mitra-mitra kami ini ya cukup terdampak ya. Jadi hotel tutup semua, kemudian resto, bakery itu ada beberapa yang masih buka tapi itu pun mengurangi produksinya secara signifikan kan. Jadi kalau kita jalan pun sebenarnya nggak banyak yang bisa kita selamatkan. Tapi kita ngelihat sebenarnya di masa-masa pandemi ini justru sebenarnya saat inilah warga itu paling vulnerable, paling rentan dan paling membutuhkan akses pangan sebenarnya. Nah, jadi kita akhirnya memutuskan untuk mengubah sedikit operasional dari yang tadinya food redistribution, maksudnya apa? Redistribusi pangan, sekarang jadinya food donation atau donasi pangan gitu. Jadi kita membuka donasi untuk siapapun yang mau terlibat berpartisipasi dan surprisingly memang banyak banget yang ini ya yang ikut bergabung secara kolektif gitu di inisiatif ini. Jadi banyak perusahaan ikut, kemudian catering suka ngirim makanan. Terus individu banyak yang donasi dana, bisnis-bisnis lokal di Surabaya juga ikut support. Jadi inilah seneng banget masa pandemi ini meskipun jadi pukulan, tapi kita banyak banget dapat hal-hal baru juga sebenarnya selama pandemi dan menjaga solidaritas pangan kita. Mbak Eva tadi belum dijawab, adakah kemudian partisipasi atau respon dari pemerintah Mbak Eva saat ini sejauh ini? Iya, kalau terhadap pemerintah, sebenarnya mimpi besar kita ya Mas, kita tuh pengen banget Indonesia itu punya policy khusus tentang food waste. Karena memang meskipun food waste ini isu yang sangat masif sebenarnya bisa dibilang di Indonesia, tapi isu ini belum banyak didiskusikan, apalagi ada solusinya gitu. Dan kita sebenarnya bisa belajar banyak dari negara-negara di luar negeri yang sukses gitu ya mengurangi food waste-nya, karena mereka punya policy yang mendukung dari pemerintahnya. Nah, ini yang dari awal kita berdiri sebenarnya sudah kita dorong, tapi ya kita sadar juga public policy itu bukan barang yang bisa semalam jadi gitu ya. Mungkin jalan ke sana masih panjang, tapi kita ngelihat awareness masyarakat terhadap isu food waste juga mulai makin meningkat lah. Jadi ya harapannya suatu saat kita bakal punya policy yang khusus mengatur tentang food waste. Mbak Eva, selain tadi policy, kemudian apa sih terkait dengan rencana, kemudian juga mungkin kendala-kendala yang saat ini mungkin saat ini banyak yang nonton, apa kira-kira yang dibutuhkan sama teman-teman saat ini untuk bisa lebih bekerja maksimal lagi? Ya, kalau apa yang dibutuhkan, kalau jujur sih sebenarnya karena ya ini, organisasi kita ini kan organisasi, apa ya Mas, social enterprise kita bilangnya. Jadi memang kita menerima donasi tapi sangat kita saring gitu ya, harus yang se-value dengan kita. Sisanya kita cari dana tuh sebenarnya semuanya serba mandiri dan semua bisnis-bisnis kita tuh masih terkait dengan food waste juga sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kita jalan tiap hari, ongkos paling besar itu ada di transport. Jadi bukan di makanannya, karena makanannya bisa dibilang kita dapat free, tapi di transport itu yang jalan tiap hari yang lumayan cukup apa ya, cukup berat lah bisa dibilang tanggungan dananya. Nah, khususnya nih apalagi kalau kita misalnya kemarin kita baru dapat kerjasama dari 7 hotel Accor sekaligus. Nah, itu kita jadi harus mengupgrade moda transportasi kita, jadi harus pakai mobil box yang ada pendinginnya gitu ya. Nah, itu kan lumayan mahal, jadi kita lumayan fundraising hampir setahun tuh untuk dapat mobil itu. Jadi kalau emang ada yang bisa dibantu sebenarnya memang pendanaan jujur khususnya untuk membeli aset-aset gitu ya, aset-aset jangka panjang untuk mengupgrade storage kita, misalnya mengupgrade mesin-mesin pengolahan makanan kita, itu yang
mungkin bisa dibantu oleh teman-teman semua selain doanya lah dan dukungannya. Mhm. Oke, semoga memang nanti banyak yang tergerak gitu ya untuk tadi membantu salah satu kendalanya ada di transportasi. Tapi Mbak Eva ini kan kita tahu di Hari Pahlawan hari ini dan tentunya Mbak Eva dan juga teman-teman tidak berlebihan kalau kita bilang sebagai salah satu pahlawan gitu ya untuk bidang kemanusiaan. Apa pesan Mbak Eva kemudian untuk masyarakat terkait juga dengan food waste mungkin ataupun ada pemirsa di rumah yang punya ketertarikan atau ingin melakukan hal yang sama dengan Mbak Eva dan teman-teman? Ya, apa ya, kalau ada pesan yang bisa saya berikan, ya mungkin sudah waktunya kita untuk lebih aware, membuka mata juga tentang permasalahan lingkungan ya secara general, mungkin nggak cuma food waste, tapi permasalahan lingkungan yang lain. Kita tahu bumi tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja, kita ada dalam ancaman climate crisis, dan itu nanti ujung-ujungnya akan berdampak ke manusia juga. Gitu. Saya beberapa tahun lalu banyak kerja dengan petani dan menyaksikan langsung ya saat-saat ini memang tingkat gagal panen itu udah makin nyata gitu kelihatan karena efek dari climate crisis itu. Jadi kalau ada yang bisa kita lakukan sekarang, saya pengen mendorong teman-teman semua untuk hidup lebih ramah lingkungan. Kita dorong juga berbagai macam policy yang bisa mendukung sustainability lingkungan hidup kita, dan semoga kita bisa meninggalkan alam lingkungan yang lestari lah untuk generasi berikutnya. Gitu mungkin, Mas. Oke, Mbak Eva, terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour dan tentunya sampaikan salam kami kepada teman-teman, tetap semangat dan juga sehat selalu. Ya, thank you Mas Rizky. Sama-sama, makasih Mbak Eva.